Nah, saya kira bagaimanapun AFI saya kira lebih advance daripada yang lain lah ya saya kira. Tetapi entah demikian tetap harus diingatkan bagaimana mencegah agama dari mengkhianati diri sendiri, menjadi alat kekuasaan. Saya kira itu sebetulnya. Maka di situ disebutkan sebagai ilmu kritis. Kami dari AIP, Pak Magnis Suseno, Komisi Kebudayaan, mungkin akhir tahun ini akan mengeluarkan buku, tapi intinya salah satu yang Komisi Kebudayaan saya mengusulkan bahwa filsafat kok paling enggak mempertanyakan filsafat kok enggak dikenal sejak SMA itu bagaimana, tapi paling enggak ada yang menyuarakan, entah diterima entah enggak itu lain soal. Sehingga ketika kuliah, nah ini penting yang saya sebut setelah ini, apa namanya, bagaimana mutakallimun dan falasifah. Ini ontologi banget ini. Ini saya ambil dari Joseph Van Es. Jadi mutakallimun itu bagaimanapun nggak tahu, ini nggak enak juga ya kalau disebut lower order of thinking. Nggak enak sebetulnya, tetapi nyatanya sangat riskan nih, sangat riskan untuk diadu domba oleh kiri kanan nih. Nah kalau Usuluddin aja rentan diadu domba, apalagi fakultas lain. Iya kan? Apalagi yang syariah, apalagi yang tarbiyah gitu. Maka saya menulis tentang intersubjective testability, intersubjective religiosity itu, kemudian orang-orang tarbiyah membaca tertarik, kemudian dimodifikasi lalu ditulis dalam konteks pendidikan Islam. Nah, itu maju lagi itu. Yang kemarin, yang artikel terbaru itu dimodifikasi mereka karena dia melihat wah ini penting ini bukan milik Usuluddin tapi PAI juga harus punya ini. Itu artikel saya yang ya saya bilang boleh, tetapi disebut bahwa itu sudah pernah masuk di Al-Jami'ah supaya tidak self-plagiarism. Oke, begitu kan. Yang penting kan dibaca mereka. Gitu. Kalau Al-Jami'ah nggak akan dibaca, tapi kalau jurnal PAI akan dibaca. Nah kayak gitu itu loh strategi-strategi AFI itu. Jangan hanya di AFI. Harus keluar gitu loh, jangan inward looking juga outward looking gitu. Nah, saya nggak tahu mereka mungkin mau mengagendakan untuk seminar-seminar kecil mendalami tulisan itu 2023, 2024 gitu. Udah nyebar ya? Oh di grup ya. Saya kira ketika dia sentuhkan dengan Islamic Religious Education, saya kira bagus gitu. Tanpa menggurui gitu dari mereka. Ya sepertinya itu untuk teman-teman asai sebetulnya ya. Kayak kemarin saya nggak punya waktu. Nah ini coba, apakah ini juga checklist untuk diri kita ya, yang poin ini. Aristotelian definition means falasifa. However, presupposes the ontology of form and matter. Apa yang disebut form and matter? Itulah yang saya sebut the way to think. Antara yang universal dan partikular. Itu aja mudahnya. Definition used by mutakallimun. Jadi kalau kita ingin mendengar bagaimana mutakallimun berpikir, usually doesn't intend to live individual phenomena to higher and generic category. Jadi sulit untuk mengangkat ke wilayah yang lebih universal. Agama jatuh pada lokalitas, tetapi kehilangan shared values-nya. Agama jatuh pada particular values, tapi kehilangan shared values. Itu mutakallimun pada umumnya. Nah ini ada Pak Khalid, mungkin bisa mendebat, boleh juga. Tapi kalau saya mendengar khutbahnya Pak Khalid itu saya nyaman. Pernah saya
Tapi Anda nggak tahu. Saya ingin dengar Pak Khalid kalau khotbah kayak nyaman sekali. Karena ya filsafatnya bukan filsafat gaduh-gaduh begitu. Bukan filsafat yang mudah terpleset ke akidah. Gitu loh. Iya loh, jangan lupa loh, Anda message-nya Anda besar sekali loh itu. Kalau Anda terpleset ke akidah, mesti lower order. Iya, serius itu. Menyebar hoax, kemudian anti orang lain, semacam-macam lah. Ya. Tetapi Pak Khalid masih dalam khotbah, saya kira juga Pak Fakhruddin Faiz itulah tokoh-tokoh yang saya kira yang bisa memediasi bagaimana higher and lower order itu. Nah maka ini menarik sekali kan? Karena apa? Mutakallimun itu jatuhnya it simply distinguishes them from the other thing. Tamyiz namanya, black and white. Udah, nggak ada abu-abu. Nggak ada micingku hibinium itu. Warna-warni itu nggak ada. Black and white itu namanya tamyiz. Apa namanya? Ya begitulah. Pokoknya beda. Bukan mencari titik temu ini dan itu, pokoknya beda. Laisa minna. Wah itu lower order of thinking. Tapi ini politik penting, nah itu loh beratnya itu di situ. Politik itu mesti tamyiz kan? Itu beratnya Afi itu di situ. Itu. Ya tetapi kan kita berpikirnya kepada society, bukan politik. Nah, jadi saya kira Jasir Audah juga nyebut itu dalam buku itu ya. Ya, Jasir Audah menyebut itu bahwa kelemahan mutakallimun akidah dalam arti in the old fashion itu kayak begitu. Meskipun sudah didekatkan namanya akidah dan filsafat, tetapi filsafatnya direduce menjadi akidah. Nah itu yang terjadi di beberapa afi-afi di S1. Nah ini saya mengingatkan dikembalikan to the basic gitu kan. Tapi kalau nggak disebut akidah hanya filsafat, apa bedanya dengan UGM, UI gitu kan? Betul kan? Iya, apa bedanya? Ya oke, UI filsafat. Tetapi ketika sudah masuk ke problem agama, ya memang PTKI, sadra segala macam. Tetapi yang al-aqlul jadid al-istitla'i gitu loh. Sebetulnya yang kita inginkan itu pergumulan atau pertemuan antara akidah dan filsafat hasilnya al-aqlul jadid al-istitla'i. Jadi yang mencerahkan, memberi inspirasi gitu. Bukan polarisasi. Dan sekarang itu polarisasi yang terjadi. One was not primarily concerned with the problem how to find out the essence of thing. Essence of thing, nah itulah fenomenologi sebetulnya. Itulah filsafat. Eidetic fashion, kemudian epoche, itu ya metodenya itu. The essence of thing. Apa sih essence daripada keberagamaan? Mana yang penting? Al-aman atau al-iman? Saya lempar kata-kata itu di depan alumni Al-Azhar 300 orang. TGB di Lombok. Pening dia jawabnya. Al-aman atau al-iman? Oh gitu. Afi mestinya ngomongnya begitu. Anda boleh memilih iman, boleh. Tetapi argumennya apa, implikasinya apa, konsekuensinya apa? Tapi Anda juga boleh memilih satu kata itu mustaqud alaih gitu ya, mustaqnya itu aman dan iman. Kalau aman begini, kalau iman. Nah, tapi kalau mutakallimun ada rather how to circumscribe it in the shortest way to that everybody could easily grasp and understand. Itu tadi laisa minna.
itu cepat saja minum. Ya, ini bukan hanya partai politik, tetapi juga kalau pemilihan rektor sama dekan hilang semua, hilang semua ilmunya itu, gitu ya. Bahkan usuluddin, gitu kan. Ayo kita ketawakan diri sendiri aja, gitu kan, gitu kan. Maka ilmu ini nggak main-main sebetulnya, cuma menyajikannya itu gimana, kan? This, however, could already be attained in the verbal definition. Ya, kalau secara lisan mudah, retorika mudah, gitu ya. Tetapi secara berpikir saya kira enggak. Most theologians of the early centuries seems to have contented themselves with this variety. Jadi ya, mutakalimun, fuqaha pada umumnya semacam itu. Saya nggak tahu ketika masuk tabat-tabahi, umpamanya gitu, sudah agak beda. Nah, itu lalu punya implikasi kepada cara berpikir tadi itu udah itulah yang saya sebut ontologi. Ontologi dalam studi agama, studi Islam, yaitu problemnya. Terus nggak usah muluk-muluk malah nggak paham itu nanti mahasiswa kan. Atau kita sendiri nggak paham, tapi the way to think sudah titik, sudah singkat saja. Cara berpikir antara itu tadi higher atau lower, universal atau particular, form and matter, itu kira-kira. Nah itu punya implikasi pada moral ya. Saya nggak usah menyebut ini, tapi Anda lihat bagaimana Biku Pareh. Saya kira di India ini paling berat sekali ya. Berat sekali ya, saya nggak tahu kok belakangan menjadi begini antara Hindu sama Islam. Luar biasa beratnya, saya kira itu paling berat sekarang ini. Oke, moral monism namanya. Nah, itu kalau mutakalimun jatuhnya pada moral monism. Satu-satunya itu ya gitu. Tapi moral monism itu ya tidak bisa melihat aspek baik dari kiri kanan, gitu. Semua salah. Maka terus mereka menyendiri mengurangi kontak dengan orang lain, dan kalau perlu mengasimilasi dengan cara damai atau dengan cara kekerasan. Ya, India ini saya kira dengan cara kekerasan. Saya nggak tahu hasilnya 250 juta mau diapakan minoritas, tapi 150 juta, sekitar 150-an juta mau diapakan minoritas itu. Ya sama dengan kita juga, gitu kan. Oke. Nah sekarang saya nggak tahu epistemologi dan nanti aksiologi. Tapi sebetulnya berhenti di sini dulu gitu baik ya, untuk diskusi dulu, diskusi apa gitu supaya jangan monolog. Nanti saya lanjutkan kalau waktunya ada, gitu. Saya nanti setelah diskusi 1, 2, 3 baru saya lanjutkan. Mungkin begitu lebih seger gitu, lebih segar. Baik, terima kasih Prof. Amin Abdullah. Saya lihat semua teman-teman terkesima gitu mendengarkan beliau. Jangan-jangan bayangannya itu waktu di kelas dulu tahun 2000. Saya sendiri membayangkan tahun 2008 Prof. Amin di kelas seperti ini ya, memberikan pencerahan kepada kita. Nostalgia juga ya. Selain reuni tadi. Menarik Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan beliau tadi ya, masih dalam poin ontologi, the way of seeing, dan saya juga mencatat banyak hal. Tentu juga Bapak Ibu sekalian, kalau untuk slide ini, materi ini nanti kita share di WAG. Bapak Ibu tidak usah khawatir, sudah ada halal dari Prof. Amin. Dan tentu ada beberapa catatan Bapak Ibu untuk dipertanyakan kepada beliau, mungkin untuk konfirmasi atau minta penjelasan ulang. Monggo angkat tangan. Panitia mohon Mas Latif
Oke. Satu, Pak Wahid. Pak Wahid dari UIN Syekh Nurjati ya, Cirebon. Ada lagi? Oke, Pak Wahid dulu berarti. Monggo Pak Wahid. Terima kasih Mas Moderator, terima kasih Prof. Amin. Saya itu terlibat di beberapa forum untuk mengkritik pendidikan di Indonesia, pendidikan alternatif jalurnya begitu. Nah, hari-hari ini Pak Nadiem itu punya tim untuk membuat legal draft counter untuk undang-undang pendidikan ini. Tapi kemudian mendapatkan banyak kritik yaitu masalahnya serius sekali karena terkait dengan paradigma pendidikan ke depan itu seperti apa. Yang disebut merdeka belajar itu apakah substansial atau hanya sekedar metodologi atau teknik malahan. Terus yang disebut pendidikan kontekstual itu apakah melibatkan concern terhadap satuan-satuan sosial politik di Indonesia yang sangat plural, suku-suku, agama-agama, adat dan sebagainya kayak gitu. Nah, saya perhatikan dari observasi ini tuh teman-teman filsafat nggak ada ya. Orang filsafat tuh nggak ada yang concern di situ. Yang concern itu persatuan guru-guru PGRI, terus concernnya itu tapi bukan di soal paradigma kesana gitu, tapi kemudian soal bagian-bagian proyek nanti kalau misalnya sekolah swasta dinegrikan atau sekolah alternatif nggak ada atau homeschool hilang, itu konsekuensinya gimana bagi kesatuan-kesatuan pendidikan mereka yang sekarang ini sudah mulai dirintis. Jadi ada 3 kategori jalur ya, formal, non formal, sama informal. Sekarang dalam legal draft yang sekarang ini jadi informal itu hilang, non formal itu masih. Tapi dalam sistem akreditasi sebetulnya tidak ada yang non formal dan informal, semuanya adalah formal. Jadi kategori formal, non formal, informal itu sebetulnya apakah maknanya kelembagaan pendidikan? Atau maknanya itu sebetulnya adalah sistem-sistem penyelenggaraan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh adat dan seterusnya kayak gitu, tuh nggak jelas konsepnya. Saya hanya ingin bertanya pada Prof. Amin, sebetulnya respon guru-guru besar filsafat, kemudian para guru bangsa terhadap soal paradigma pendidikan itu gimana itu di level atas lah yang tidak kami bisa jangkau atau begitu. Kalau kami kebetulan bergerak di isu pendidikan alternatif yang ingin mengembalikan pendidikan sebagai roh dan metodologi untuk membangun komunitas, untuk membangun warga, membangun society. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dengan how to create, how to develop people in their society. Nah, makna sekolah sejak awal seperti itu. Tapi di sekarang ini sekolah itu terlepas dari kehidupan, terlepas dari komunitas. Kurikulum itu benar-benar lepas dari bagaimana masyarakat tumbuh, berkembang untuk mengelola sumber daya mereka, ekologi, tanah, air, pangan, energi, teknologi, pedesaan, pengelolaan informasi internal. Sekarang ini post-truth gitu ya, kebenaran itu kacau sekali, dan itu persis urusan pendidikan sebetulnya. Tapi gimana ini itu pertanyaannya hanya itu aja. Tapi gimana ini teman-teman di filsafat, guru-guru besar, ahli pendidikan dan tokoh-tokoh masyarakat itu merespon atas perkembangan pendidikan ini yang secara kementerian itu berubah, tapi kayak berjalan sendiri. Tidak ada kelompok-kelompok intelektual yang mengontrol atau bermain di sana dengan kuat. Terima kasih. Tentang bagaimana guru besar API memandang paradigma pendidikan Indonesia.
Ya, makasih Mas Wahid. Ya, saya kira seperti Anda itu yang diperlukan untuk mengoreksi yang ada the current situation itu. Gitu. Ada formal, ada informal, ada non formal. Jangan-jangan itu pembagian untuk pembagian kue pembangunan, artinya adalah untuk mengeluarkan uang saja sebetulnya, strategi mengeluarkan uang. Dan itu triliunan, ya kan? Tetapi cerita Anda mengapa guru besar dan kita semua dosen academician tadi itu tidak aware tentang problem-problem akut di dalam masyarakat, ya itulah namanya korban linearitas ilmu. Kita semua ini kan korban linearitas ilmu. Jadi kalau tidak gudang di bidangnya, gagap dia, tidak ngerti sama sekali. Kalau Anda malah tidak ngerti itu tentang problem-problem kesehatan, problem-problem ekologi, problem-problem climate change, lain-lain. Bukan ini bukan disiplin saya, itu jawaban sekarang kan begitu. Nah itu yang mau saya bongkar juga kan. Multidisiplin itu, interdisiplin itu bagaimana caranya gitu. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi kegelisahan saya mirip-mirip juga gitu ya, seperti itu. Tetapi tadi Anda bilang bagaimana guru besar dan lain sebagainya, kalau memang itu seperti itu ya itulah korban monodisiplin. Korban linearitas itu. Padahal guru besar kalau nggak linear nggak akan guru besar. Coba, kok nggak sedih itu di tanah air gitu ya, nggak piye. Guru besar itu harus linear. Padahal sebetulnya maka yang ada gugat guru besar itu tadi benar, karena itu peraturan yang di Kemendikbud itu ya linear kan. Guru besar fikih ya fikih saja. Bagaimana dia mau tahu problem ekologi? Guru besar ya apalah sebut ilmu apa saja begitu ya. Saya kira itu problem. Bagaimana tahu kesehatan gitu kan. Padahal kesehatan sangat-sangat penting. Siapapun juga kena problem kesehatan. Tapi itu kan wilayahnya kedokteran. Kita orang awam nggak perlu tahu. Gitu kan. Ya, secara sinis memang kita harus koreksi total itu. Oke, jadi bagi masyarakat suku adat. Nah saya nggak tahu ya gimana caranya ya dosen-dosen. Saya lumayan dengar itu di IP. Karena komunitasnya luas sekali gitu. Di KK sendiri yang bicara tentang masyarakat adat, masyarakat itu cukup kuat, dan teman-teman dari UI. Nah saya belajar dari itu gitu kan. Ya tapi masa sih harus pada saat guru besar, dan itu pun kebetulan di IP. Yang nggak di IP ya buta huruf terus, umpamanya begitu. Nah maka waktu G20, S20, Sains 20, Indonesia dan teman-teman Sains 20 di 24 negara mengamini apa yang kita usulkan, bahwa pembangunan ke depan memang people centered. People are in the center. People, ya, itulah masyarakat 5.0 gitu. Dan semuanya harus centernya itu adalah masyarakat, manusia itu at the center. Termasuk tadi adat, ekologi, climate change, pertanian, krisis pangan mas, kan nggak tahu saya krisis pangan gitu ya kira-kira kita sekarang ini. Padahal tiap hari makan kita, begitu ya. Nah itu satu, dan yang kedua, dan itu diterima oleh orang-orang akademisi, ketua-ketua akademisi IP-nya negara-negara kayak Jerman, Italia segala macam setuju. People at the center. Yang kedua,
pendekatannya harus multi, inter, dan transdisiplin. Masuk di dalam dokumen S20. Tahun depan akan S20 akan di India, tapi besok di Bali itu. Sayangnya, tapi ya nyatanya begitu ya harus diceritakan. Nyatanya Presiden tidak menerima pada ini pro bono. IP bekerja itu pro bono, tidak ada anggaran sama sekali karena tidak nempel di kementerian. Kalau kementerian, aduh, bancaan itu, bancaan di Bali, di mana, di Medan, macam-macam. Tapi apakah dia menghasilkan sesuatu yang itu ya? Mungkin keuangan oke lah itu ya, pertanian dan lain sebagainya. Jadi dua itu, supaya itu tadi yang Anda gelisahkan itu juga harus digelisahkan secara masif gitu. Jangan hanya para ilmuwannya. Oke. Nah gitu, kira-kira kegelisahan pendidikan ya banyak seperti itu tadi gitu. Apakah guru besar perhatian dengan itu? Rasanya enggak. Jawabannya enggak. Itu aja. Mengapa enggak? Ya karena korban linearitas. Oke, ya mungkin perlu ditambah podcast dari guru besar saya. Pak Faiz itu loh yang sudah mulai gitu. Saya kakak tadi sore saya mimpin rapat komisi kebudayaan itu sampai jam 6 dari jam 3:30. Saya bilang kita mau masuk podcast tahun 2023 tentang isu-isu yang Anda angkat itu tadi, adat, lokal, daya, pertanian setempat, digusur oleh kapitalisme segala macam. Yuk, tapi modelnya podcast, tetapi yang membedakan yang lain apa gitu, sedang kita pikir rambu-rambunya seperti apa. Kalau IP ya mestinya evidence based policy. Ngomong tidak asal ngomong, tapi harus punya evidence based policy. Nah ini roughly tadi sore kita sudah tahu apa tema-tema, kemudian dananya juga nggak kecil kan itu, nggak kecil. Narasumber ya mungkin nanti di perekamannya di UI gitu. Jadi kerjasamanya juga begitu, kerjasama jangankan PTKI dengan PTU ya, antar PTKI aja belum kan, apalagi dengan PTU gitu kan belum. Jadi masih banyak memang yang harus dilakukan. Oke. Ya, saya lanjut dulu. Oke. Yuk epistemologi. Ya supaya tapi sudah cair kan, ini kan enak gitu. Tidak monolog. Baik, Science and Religion. Saya kira baca buku yang baru-baru 2020, 2012, saya kira keluhannya masih sama. Jadi efek daripada Ghazali dan Ibn Rushd saya kira sudah silakan terus. Tetapi itu sebetulnya kalau sekarang diskusi tentang teisme dan ateisme itu memang harus dibicarakan di AFI dan di perguruan tinggi. Begitu. Jangan menghindari untuk tidak mendiskusikan itu, karena realitas itu tadi generasi milenial itu juga ada yang kayak begitu gitu. Ya tadi dengan survei tadi juga menjelaskan semacam itu. Next, yang ya ini bagaimana PISA, Indonesia kok bisa paling rendah, itu saya kira juga harus menjadi amatan kita. Jangan itu wilayah pendidikan umum, kita juga ya harus berpikir mengapa Indonesia kok peringkat ke-6 dari bawah, itu mengapa gitu. Dan lain sebagainya ya, karena waktu nggak usah saya tambah lagi. Begitu, itu masih menggelisahkan. Oke. Literasi and numerasi katanya Mas Nadiem lah, saya kira di situ yang kemudian dia pelan-pelan membongkar ya
Perang-perang membongkar, sekarang sudah tidak ada apa namanya ujian nasional kan. Dan sekarang guru-guru itu kan bukan nilai A, B, C atau 10, 98, tetapi kan apa namanya istilahnya narasi. Ya pekerjaan berat itu. Nah kalau narasi kan kayak seperti di Gontor dulu. Narasi itu, narasi ada perkembangannya, bukan numerik A, B, C, D, apalagi apa namanya multiple choice. Aduh, multiple choice bagaimana? Dan itu sekarang masih begitu pendidikan itu. Saya kira masih ABC juga. Nah, ya. Karena itu yang paling mudah tetapi tidak mendidik. Oke, next. Ayo, ini agak gagah-gagahan ini Nobel. Nobel, tapi inspirasi saja. Gimana ya Nobel? Nggak tahu ini ada kaitan politik atau enggak. Selama 100 tahun itu ada 892 meraih Nobel. Tetapi Yahudi yang Anda tidak suka itu hanya 15 juta di dunia itu, dan di Quran memang sudah disebut. Tetapi hanya 0,2% ya dari penduduk dunia, tapi dia memperoleh Nobel besar, yaitu 22% Nobel itu dari orang Yahudi, 201. Nah yang non agama 10%. Tetapi yang menarik ini, umat Islam dengan populasi 1,5 miliar hanya memproduksi 1,4. Yahudi yang 15 juta 22%. Umat Islam yang 1,5 miliar hanya 1, jadi hanya 12 dari 892 hanya 12. What went wrong? Itu loh pertanyaannya. Apa yang salah? Secara epistemologis itu apa yang salah? Ya maka tertinggal ekonominya juga, gitu kan? Itu kira-kira. Nah itu sebagai renungan aja. Sebagai renungan, mengapa seperti itu? Nah ini kemudian ini ada tulisan-tulisan seperti Ahmad Dalal ini, Islam, Science and the Challenge of the History. Ya dia bilang bahwa mutakallimun itu selalu establish the limitations of human knowledge and our ability to comprehend the creation. Kita itu lemah, ora iso, ndak usah lah.